Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini sahabat Cakrawala dalam kasih dan anugerah Allah bagi saudara dan saya yang berharap penuh kepadanya. Kita percaya pada pagi hari ini kita sudah menikmati rahmat yang baru. Kalau sepanjang malam saudara dan saya sudah beristirahat dengan baik, pagi ini kita bangun kembali dengan tubuh yang diberkati. Tentunya untuk kembali melakukan segala aktivitas kami, aktivitas kita semua bersama-sama dengan Tuhan. Nah sahabat Cakrawala ini berkati Tuhan, senang sekali pagi ini saya boleh kembali menjumpai Anda dalam program acara Renungan Oasis Fajar. Saya Letnan Jeffrey Manansang kembali menjumpai Anda dalam program ini. Dan saya percaya bahwa program ini sudah menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian. Olehnya sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami datang kepada Tuhan pagi ini dengan segala ungkapan syukur kami. Sebab pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi kehidupan kami sudah kembali kami nikmati. Sepanjang malam yang sudah kami lalui, Tuhan sudah menyertai dan pagi ini kami bangun dengan tubuh yang diberkati lagi untuk kami siap untuk menjalani segala aktivitas kami. Olehnya Tuhan, sebelum kami beraktivitas, sebelum kami melakukan kegiatan kami benar-benar ingin supaya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, menjadi suluh yang bernyala, menjadi pedoman bagi kehidupan rohani kami, sehingga dalam perjalanan kehidupan ini kami benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang mencintai Allah. Berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu, biarlah hamba-Mu juga berbicara atas nama Tuhan dan menyampaikan isi hati-Mu bagi semua pendengar pagi hari ini. Ini doa kami Bapa demi nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, pagi ini kita masih akan berbicara mengenai cinta kepada Allah. Dalam tema renungan kekasih sejati, dalam 2 hari belakangan ini saudara dan saya sudah bersama-sama belajar bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus sudah membuktikan cintanya yang sejati bagi saudara dan saya. Kita sedang ada di minggu-minggu peringatan Prapaskah, di mana kita memperingati kesengsaraan Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi lebih daripada itu, selain Yesus sudah membuktikan cintanya bagi kita, maka sesungguhnya yang perlu kita renungkan atau yang perlu kita pelajari, bagaimana supaya saudara dan saya itu bisa membuktikan cinta kita kepada Tuhan. Nah sahabat Cakrawala ini berkati Tuhan, kita masih akan belajar satu hal penting pagi ini terkait bagaimana saudara dan saya membuktikan cinta kita kepada Tuhan. Nah sahabat Cakrawala ini berkati Tuhan, kalau kita melihat atau saudara-saudara yang seringkali aktif di media sosial, atau saudara-saudara yang seringkali dengar anak-anak muda bicara, atau bahkan orang-orang tua juga sekarang sudah menggunakan istilah itu, kita akan mendengar satu kalimat atau satu istilah yang berbunyi demikian: dunia tipu-tipu. Nah saudara-saudara ini berkati Tuhan, saya secara pribadi tidak mengetahui persis apa yang melatar belakangi kalimat ini muncul. Tetapi kemungkinan besar kalimat ini muncul sebab biasanya dalam mode kamera di HP-HP terkini itu dilengkapi dengan banyak efek saudara-saudara. Sehingga kalau saya yang agak sedikit hitam kulit ini berfoto, saya bisa jadi putih merona. Kalau yang ada jerawatnya, saudara-saudara bisa hilang bersih jerawatnya, dan macam-macam sebagainya. Sehingga kalau orang upload foto yang sudah melalui aplikasi editing itu, kamera yang baik itu, maka dia akan foto dan dia bilang, "Selamat pagi dunia tipu-tipu." Nah sahabat Cakrawala ini berkati Tuhan, saya tidak ingin menjelaskan secara detail atau panjang mengenai dunia tipu-tipu ini. Tetapi saya ingin mengambil istilah ini untuk menggambarkan kasih yang ada di dunia saat ini. Bukankah kita melihat bahwa kadang-kadang kita menemukan orang-orang, bahkan orang-orang percaya, yang kasihnya itu adalah kasih tipu-tipu. Tipu-tipu kasihnya sama sesama, tipu-tipu kasihnya sama Tuhan. Sehingga sering kita mendengar ada orang-orang yang di depan dia baik, di belakang dia menusuk. Atau kita juga sering melihat dia rajin pelayanan kepada Tuhan, tetapi sesungguhnya di belakang itu ada hal-hal yang buruk yang disembunyikan. Nah, sadar atau tidak bahwa saudara dan saya sedang menghadapi realita ini, kasih yang tipu-tipu. Ada bawahan yang tipu-tipu kasihnya kepada pimpinan hanya karena supaya dapat promosi yang bagus. Ada pimpinan yang tipu-tipu kasihnya sama bawahan
hanya karena memerlukan tenaganya. Dan banyak hal lain, sahabat Cakrawala. Nah, itu sebabnya saya ingin pagi ini kita belajar hal penting, supaya kasih kita tidak tipu-tipu sama Tuhan, supaya cinta kita tidak tipu-tipu sama Tuhan. Sebab Tuhan Yesus memberikan dirinya bukan cinta tipu-tipu, tetapi cinta yang sejati. Maka kita pun harus memberikan cinta yang sejati kepada Tuhan. Mari kita lihat pembacaan firman Tuhan, lanjutan dari pembacaan kita 2 hari yang sudah kita lewati. Pagi ini dalam Kidung Agung 7 ayatnya yang ke-13. Kidung Agung 7 ayatnya yang ke-13. Saya akan baca dari ayat 6 kemudian sampai ayatnya yang ke-13. Keseluruhan perikop dalam bagian ini. Kenikmatan cinta. Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta di antara segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon korma, dan buah dadamu gugusannya. Kataku, aku ingin memanjat pohon korma itu, dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur, dan nafas hidungmu seperti buah apel. Kata-katamu manis bagaikan anggur. Ya, anggur itu mengalir kepada kekasihku dengan tak putus-putusnya, melimpah ke bibir orang-orang yang sedang tidur. Kepunyaan kekasihku aku, kepadaku gairahnya tertuju. Mari kekasihku kita pergi ke padang, bermalam di antara bunga-bunga pacar. Mari kita pergi pagi-pagi ke kebun anggur, dan melihat apakah pohon anggur sudah berkuncup, apakah sudah mekar bunganya, apakah pohon-pohon delima sudah berbunga. Di sanalah aku akan memberikan cintaku kepadamu. Ayat 13 berkata demikian. Semerbak bau buah dudaim, dekat pintu kita ada pelbagai buah-buah yang lezat, yang telah lama dan yang baru saja dipetik. Itu telah kusimpan bagimu, kekasihku. Demikian firman Tuhan. Sahabat Cakrawala, saya kembali menegaskan ide utama dari khotbah ini. Dari beberapa waktu lalu, 2 hari yang lalu, saya selalu menekankan ide utama ini, bahwa Tuhan Yesus sudah membuktikan cintanya yang sejati bagi saudara dan saya. Dan sekarang giliran saudara dan saya, yang adalah kekasihnya, yang adalah mempelai wanita sorganya, kita harus membuktikan cinta yang sejati kepada Tuhan. Pertanyaannya saudara-saudara, bagaimana caranya saudara dan saya membuktikan cinta kita kepada Allah? Kita melihat dalam ayat yang ke-13, kita akan fokus di sana. Bagaimana cara membuktikan cinta kepada Allah? Hal yang ketiga, kita harus menjadi pribadi yang berhasrat untuk berbuah. Menjadi pribadi yang berhasrat untuk berbuah. Ayat 13 bilang, semerbak bau buah dudaim, dekat pintu kita ada pelbagai buah-buah yang lezat, yang telah lama dan yang baru saja dipetik. Itu telah kusimpan bagimu, kekasihku. Sahabat Cakrawala, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya mencoba mencari beberapa referensi mengenai buah dudaim. Dalam Alkitab, buah dudaim ini muncul 2 kali. Kalau saudara perhatikan, yang pertama dalam Kejadian 30. Ini kisah mengenai Yakub dan kedua istrinya, Rahel dan Lea. Kalau saudara-saudara lihat, saudara bisa baca dalam Kejadian 30, itu muncul kata atau muncul buah dudaim di sana. Yang kedua, buah dudaim ini muncul dalam kitab Kidung Agung ini. Nah, saudara-saudara, dari beberapa referensi yang saya coba lihat lagi, ternyata buah dudaim ini merupakan buah yang menimbulkan wangi. Aromanya seperti apel yang segar. Nah, buah ini pada zaman dulu diyakini dapat meningkatkan gairah atau digunakan sebagai pembangkit gairah seksual, serta diyakini dapat membantu kesuburan bagi kandungan wanita. Nah, saudara-saudara, sejak dahulu buah dudaim ini digunakan sebagai narkotik atau digunakan sebagai anti kejang dalam dunia pengobatan. Tidak saja itu, dalam dunia perdukunan seringkali hadir karena diyakini buah ini memiliki kekuatan yang gaib. Nah, tetapi lebih menarik daripada itu, saudara-saudara, karena buah ini tumbuh di tempat yang kering, dan ternyata dia bisa menjadi matang menjelang musim panen di Palestina. Sehingga waktu buah dudaim itu mulai semerbak baunya, ini sebuah pertanda bahwa
panen akan segera tiba. Jadi buah dudaim itu berbunga, berbuah waktu mau musim panen. Nah, tandanya kalau mau panen ada baunya buah dudaim. Nah, saudara-saudara, berbicara mengenai panen, secara otomatis kita akan berbicara mengenai pohon yang sudah dewasa, yang sudah lama tumbuh, dan yang sudah siap berbuah. Pohon yang tentunya tidak hanya tumbuh 2-3 hari, saudara-saudara, melainkan harus melewati proses tahun. Paling cepat kalau padi dan tanaman-tanaman lain itu bulan. Tetapi kalau kita bicara mengenai panen, pasti dia bicara mengenai pohon yang sudah dewasa. Nah, maka kalau kita lihat makna panen dalam konteks buah dudaim ini, bicara mengenai panen pohon yang dewasa, ini setara dengan ayat 7 dalam Kidung Agung 7 ini. Waktu dia berbicara tentang buah dada. Buah dadamu adalah gugusannya. Saudara-saudara, buah dada juga ini bicara dalam konteks kedewasaan. Artinya kalau kita melihat perkembangan manusia secara khusus, manusia wanita maksud saya, maka kita akan lihat bahwa perkembangan wanita dapat dikatakan dewasa kalau ditandai dengan buah dada yang sudah mulai muncul. Nah, saudara-saudara, sehingga konteks buah pohon dudaim yang siap panen dan juga konteks buah dada juga bicara mengenai sesuatu yang sudah dewasa. Nah, tetapi lebih daripada itu, sahabat Cakrawala, dalam ayat ini kita menemukan sebuah makna penting, bahwa mempelai wanita mempersiapkan semerbak bau yang wangi, serta mempersiapkan buah-buah yang lezat. Musim panen ini selalu memiliki konotasi dengan musim penuaian dalam Alkitab. Dan musim penuaian selalu merujuk kepada saat di mana Tuhan Yesus datang kembali. Coba perhatikan ini. Kidung Agung ini hendak menekankan kedewasaan rohani dalam masa penantian kedatangan Kristus kembali. Nah, apa aplikasinya bagi kita, sahabat Cakrawala? Menjelang kedatangan Tuhan Yesus, orang-orang seringkali melupakan masalah kedewasaan rohani. Orang-orang semakin tidak peduli dengan buah apa yang bisa dirasakan melalui dirinya. Banyak orang-orang Kristen, banyak orang-orang percaya menjadi nyaman dengan menyebar cerita, sehingga buah yang terlihat adalah saksi dusta. Banyak orang Kristen hidup nyaman dengan dosa, sehingga buah kebenaran tidak lagi nampak dalam hidupnya. Banyak orang Kristen saat ini menjadi pencemooh, saudara-saudara, mampu melihat kesalahan orang lain tanpa sadar bahwa dirinya sebenarnya lebih parah. Oh, saudara-saudara, menjelang kedatangan Tuhan Yesus, mari saudara dan saya kita koreksi hidup. Kira-kira semerbak wangi apa yang tercium dari kehidupan kita? Buah-buah apa yang terlihat dari diri kita? Kebanyakan orang tidak sadar ini. Semakin dekat waktu Tuhan, bukankah semakin banyak orang yang tidak memperdulikan kehidupannya? Orang semakin egois, orang semakin cinta diri, orang semakin melupakan kasih kepada sesama, orang semakin melupakan kasih terhadap Tuhan. Ingat, saudara-saudara, bahwa menjelang kedatangan Kristus, saudara dan saya harus mempersiapkan buah-buah yang wangi, yang siap untuk dinikmati oleh Allah sendiri, yang siap untuk dipersembahkan bagi Allah sendiri. Saudara-saudara, berbuah itu penting, sangat penting. Allah menantikan buah dari pertobatan kita. Yesus cari buah. Saudara ingat perumpamaan mengenai pohon ara yang tidak berbuah. Saudara-saudara, kalau kita melihat Yesus cari buah, sebenarnya saudara-saudara ini, kalau kita baca Alkitab mengenai Yesus mengutuk pohon ara, agak sedikit bingung kita. Sebab dikatakan bahwa memang saat itu belum musim berbuah pohon ara.
Lalu kenapa Yesus cari buah? Ini yang salah pohon ara atau Yesus? Kalau kita lihat secara menyeluruh, mungkin bisa kita bilang Yesus yang salah. Karena kan ini belum musim buah pohon ara, ngapain cari buah? Tetapi saudara-saudara, ada pelajaran yang penting di sini. Bahwa Allah, Yesus itu, Dia mau supaya orang yang percaya jangan hanya berbuah ikut musim. Jangan hanya saudara dan saya berbuah ikut musim. Waktu bencana alam datang, kita rame-rame jadi orang yang baik, saudara-saudara, menyumbang kiri kanan. Waktu Natal datang, saudara dan saya jadi sinterklas semua. Sumbangan-sumbangan masuk ke panti-panti asuhan. Itu banyak. Tetapi coba di bulan-bulan seperti ini, mana ada mau yang menyumbang, saudara-saudara? Allah mau supaya hidup kita berbuah, jangan hanya pada musimnya. Tetapi seperti konteks ini, kita harus terus berbuah menanti kedatangan Tuhan Yesus. Ingat ini, saudara-saudara. Allah mau supaya kita menjadi orang-orang yang dewasa. Dewasa itu ditandai dengan buah. Dewasa rohani itu ditandai dengan buah yang dapat kita timbulkan atau yang dapat orang rasakan dari diri kita. Menjadi dewasa ini penting, saudara-saudara. Bukan menjadi anak-anak, bukan menjadi pohon kecil. Saudara-saudara, kalau ada yang tidak dewasa rohani, gampang cari ciri-cirinya. Anak-anak itu suka meraju. Maka kalau ada orang yang suka meraju, itu dia tidak dewasa. Kedewasaan rohani selalu ditandai dengan kemampuan menghasilkan buah-buah kebenaran. Sehingga saudara-saudara, melalui keberadaan kita, orang lain terpengaruh untuk hidup dekat dengan Allah. Dalam ayat ini disinggung mengenai buah yang telah lama maupun buah yang baru dipetik. Ini konteks waktu yang panjang, memaknai sebuah kehidupan yang harus berbuah terus-menerus. Tidak cukup saudara berbuah lalu bilang, waktu saya masih muda, saya melayani Tuhan, saya main musik di gereja, saya melayani begini, bla 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 bla. Tapi sekarang tidak lagi. Tidak cukup. Alkitab bilang buah yang sudah lama dan buah yang baru dipetik. Ini artinya dia bicara mengenai termin kehidupan yang panjang. Jangan puas kita pernah berbuah. Jangan puas kita pernah baik. Jangan puas saudara-saudara kita pernah melakukan kebenaran. Tetapi yang paling penting adalah kita terus berbuah. Kita terus baik. Kita terus melakukan kebenaran. Karena mempelai laki-laki sorga, Yesus Kristus itu menantikan buah-buah kebenaran menjelang kedatangannya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, orang yang mencintai Tuhan dengan tidak tipu-tipu adalah mereka yang berbuah kebenaran bagi kemuliaan Allah. Bapak-bapak, buah apa yang dapat dirasakan melalui kehadiranmu dalam rumah tangga? Ibu-ibu, buah apa yang dapat dirasakan melalui kehadiranmu bagi anak-anak? Anak-anak, buah apa yang dirasakan oleh orang-orang di sekitarmu, bahkan orang tuamu melalui kehadiranmu? Orang-orang muda, buah-buah apa yang bisa dirasakan gereja ketika engkau ada di sana? Buah-buah apa yang dirasakan masyarakat ketika engkau ada di sana? Buah-buah apa yang dapat dirasakan oleh dunia ini waktu engkau ada dalam dunia ini? Saya rasa kalau kita serius memperhatikan hal ini untuk berbuah bagi Tuhan, maka harusnya tidak ada nama-nama Alkitab yang dipenjara. Banyak kali saya mengunjungi penjara, ada nama-nama Alkitab di sana. Bapak siapa? Bapak Yohanes, Bapak Petrus, Bapak Markus di penjara. Saudara-saudara, coba lihat bahwa hidup ini harus benar-benar memperhatikan buah. Yang tidak berbuah, kata firman, dipotong. Nah saudara-saudara, akhirnya dalam perenungan kita di masa-masa minggu-minggu Prapaskah ini, saya ingin mengajak kita. Saya tidak hanya mengajak kita untuk melihat hal-hal yang jauh, tetapi mari kita memperhatikan hal-hal yang dekat dengan kehidupan kita. Kita sedang ada di kondisi pandemi.
Pandemi ini mendunia, saudara-saudara. Saya sudah singgung dari hari pertama, hari kedua bahwa kita sedang menjalani masa-masa yang sulit. Tetapi firman Tuhan ajar kita bahwa berbuah itu tidak harus tunggu musimnya. Berdoa itu tidak harus, saudara-saudara, tunggu gereja dibuka lagi. Bersekutu dengan keluarga tidak harus, saudara-saudara, tunggu ada renungan yang dibagi-bagi dari gereja. Kita harus terus berbuah. Mari kita selalu memikirkan kebenaran kekal ini, bahwa Tuhan Yesus sudah membuktikan cintanya bagi kita. Maka giliran kita untuk membuktikan cinta kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Kita hasilkan buah-buah kebenaran dalam hidup kita. Jadi Anda, saya mungkin yang suka gosip, berhenti cerita orang, supaya buah kebenaran yang ada dalam bibir kita. Kita yang suka prasangka buruk sama orang, lihat orang kita curiga, berhenti curiga, supaya buah kebenaran yang ada dalam pikiran kita. Saudara-saudara yang selalu iri hati, lihat orang ini, lihat orang tambah harta ini, saudara iri tambah ini, berhenti iri hati, supaya buah-buah kebenaran yang keluar dari hati kita. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di akhir khotbah ini saya ingin mengingatkan kepada kita bahwa dunia ini sedang menyajikan konteks akhir zaman. Tuhan Yesus sudah mau datang. Jangan sampai Dia dapat kita tidak berbuah. Tetapi marilah kita memperhatikan hidup kita, supaya apa yang kita hasilkan, supaya apa yang kita tampilkan adalah buah-buah yang kita persiapkan untuk Yesus Kristus, mempelai pria surgawi. Semoga Tuhan Yesus akan terus tolong kita untuk dapat menjadi pribadi yang berhasrat untuk berbuah kebenaran melalui kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami berterima kasih kepadamu untuk firman-Mu yang kami pelajari pagi ini. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau tuntut buah dari kehidupan kami. Dan kami sadar sepenuhnya kadang-kadang kami melupakan hal ini. Kadang-kadang kami tidak dewasa menjalani hidup ini. Kadang-kadang kami tidak dewasa menjalani rumah tangga. Kadang-kadang kami tidak dewasa menjalani hubungan kami dengan sesama. Kadang-kadang kami tidak dewasa untuk menjalani hidup dengan Tuhan. Tetapi firman-Mu pada pagi hari ini mengajar kami, supaya kami menjadi orang-orang yang selalu mengeluarkan semerbak bau yang wangi. Kami senantiasa menunjukkan buah-buah kebenaran. Kami mempersiapkan buah-buah kebenaran untuk dapat dinikmati oleh mempelai laki-laki sorga, yaitu Engkau sendiri, Tuhan kami, Yesus Kristus. Olehnya Tuhan Yesus kami mohon, kalau hari ini, pagi ini mungkin ada sahabat Cakrawala yang kami begitu letih lesu dengan keadaan hidup kami. Kami mohon supaya Engkau bangkitkan kembali semangat kami untuk berbuah bagi Tuhan. Kalau ada rumah-rumah tangga yang mungkin kasihnya mulai dingin, sehingga dari suami tidak ada lagi buah-buah kebenaran yang didapat, dari istri tidak ada buah-buah kebenaran yang didapat, yang ada hanyalah tiap hari marahan. Tuhan, hamba mohon pagi ini, Tuhan pulihkan kasih mereka, supaya benar-benar dari keluarga-keluarga Kristen ada buah-buah kebenaran yang dapat disaksikan oleh tetangga-tetangga, oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Kalau ada di antara sahabat Cakrawala yang pagi ini mereka berpikir bahwa Tuhan, selama ini saya hidup tidak berbuah, buah-buah yang buruk yang saya keluarkan, dan saya mau supaya mulai hari ini saya berbuah yang baik untuk kerajaan Tuhan. Tuhan, tolonglah mereka, perbaharui komitmen mereka, sehingga benar-benar Tuhan, dalam kami menjalani hidup kami, memperingati kesengsaraan-Mu, serta lebih khusus lagi menanti kedatangan-Mu, kami selalu mempersiapkan buah-buah yang lezat, yang dapat dinikmati. Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan kebenaran ini, tetapi kami tahu bahwa Roh-Mu tidak terbatas untuk membantu kami mengaplikasi. Olehnya Tuhan, segala kebenaran yang kami dapatkan, biarlah Engkau meteraikan. Segala yang baik dan memberkati adalah milik-Mu. Segala yang kurang dan terbatas adalah milik hamba-Mu. Sempurnakanlah penyampaian hamba-Mu, sehingga dapat menjadi sebuah pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau berdoa bagi semua sahabat Cakrawala pagi ini,
Dalam segala aktivitas yang akan dikerjakan, Tuhan berkati. Jika ada yang sedang sakit, Tuhan Yesus tolong jamah. Kami tahu persis Tuhan bahwa kuasa-Mu tidak pernah berubah bagi kami. Dan ketika kami meyakininya, Tuhan melakukan mujizat bagi kami. Kalau ada mereka yang sedang sakit dan sudah lama menderita penyakit, sadarkan mereka juga Tuhan bahwa ada kekuatan yang Tuhan beri. Mujizat itu tidak harus kami sembuh, tetapi kami menjalani sakit dengan kekuatan iman, itu juga mujizat. Maka Tuhan teruslah tolong kami. Kalau ada yang sedang berbeban berat, mungkin mereka yang dililit hutang, kami mohon supaya Allah akan buka jalan. Supaya di masa-masa sulit seperti ini Tuhan Yesus, ada jalan yang mereka peroleh, sehingga kebutuhan-kebutuhan dapat tergenapi. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk radio ini, Tuhan Yesus teruslah menolong dan memberkati. Semua kegiatan-kegiatan penyiaran hari ini diberkati oleh Tuhan. Alat-alat yang kami gunakan Bapa, mulai dari studio sampai kepada ruang pemancar, kami berdoa Tuhan Yesus yang akan tolong. Jamah dengan kuat kuasa-Mu, sehingga dilindungi dari segala jenis kerusakan, sehingga radio ini boleh terus mengudara untuk menjadi berkat bagi umat-umat Tuhan, bagi semua pendengar setia kami. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami, permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, yang kami cinta, kami berdoa. Amin. Baik sahabat Cakrawala, terima kasih pagi ini Anda sudah kembali bersama-sama. Kita akan berjumpa lagi di besok hari dalam program acara yang sama, di program acara Oasis Fajar. Dari Jalan Maluku nomor 20, saya Letnan Jeffrey Manansang yang bertugas pagi ini menyampaikan selamat beraktivitas bagi kita. Selamat menjalankan semua hal dalam kasih dan anugerah Allah. Ingat tetap menggunakan protokol kesehatan. Jangan lupa saudara-saudara pakai masker setiap bepergian. Bawa hand sanitizer supaya semua boleh terjaga kesehatan kita. Kita berjumpa lagi besok dalam program acara yang sama. Sampai jumpa, sampai bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.